Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Florensus Edo. Saya mahasiswa Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma. Nah, teman-teman, saat ini saya sedang berada di lantai 3 kos tempat saya tinggal di rooftop. Nah, berada di dalam ketinggian mengingatkan saya akan diri Yesus Kristus yang juga pernah uh, diajak oleh iblis pada saat itu untuk naik ke bubungan bait suci Allah. Pada saat itu, Yesus dicobai oleh iblis untuk melompat dari ketinggian bubungan bait Allah. Akan tetapi, apa yang terjadi? Yesus menolaknya dengan mengatakan kepada iblis bahwa janganlah engkau sesekali mencobai Tuhan Allahmu. Nah, apa yang ingin saya katakan dari cerita tersebut bahwa sebagai manusia sama seperti kita bahwa Yesus juga mengalami yang namanya pencobaan. Teman-teman yang terkasih, sebagai orang Katolik, tentu kita percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Hal itu sangat jelas dan pasti kita dapat menemukannya dalam tulisan Injil Yohanes yang berbunyi kira-kira begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, siapa sih firman itu? Yaitu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Nah, teman-teman semua, dari Injil Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu 100% Allah dan 100% manusia. Nah, teman-teman semua, mungkin teman-teman sudah sering membaca atau mendengarkan sisi ketuhanan atau keilahian dari Yesus Kristus. Nah, maka dalam kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai sisi kemanusiaan Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus sebagai anak manusia. Atau lebih tepatnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi kemanusiaan diri Yesus Kristus. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan kemanusiaan Yesus Kristus dengan kemanusiaan kita? Teman-teman terkasih, sebagai manusia, Yesus Kristus juga mengalami hal yang sama seperti apa yang kita alami di masa awal kehidupan kita, yaitu bahwa Yesus Kristus juga lahir dari seorang ibu yang adalah perawan Bunda Maria. Bahkan kesederhanaan Yesus sudah terlihat di awal kehidupan Yesus Kristus itu sendiri, bahwa Yesus Kristus itu lahir di kandang domba. Nah, jika dibandingkan dengan cara kita lahir, mungkin kita mendapatkan tempat yang jauh lebih layak dari apa yang Yesus alami. Ada yang lahir di rumah sakit, ada yang lahir di rumahnya, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Dalam salah satu tulisan dari Romo Magnis Suseno mengatakan bahwa di abad-abad pertama banyak muncul kepercayaan bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia, melainkan roh murni yang hanya pura-pura mempunyai tubuh. Akan tetapi dalam buku tersebut Romo Magnis menegaskan bahwa Yesus Kristus itu nyata sebagai manusia gitu, seperti yang kita ketahui tentangnya dalam 4 Injil yang ada di dalam kitab suci, bahwa Yesus Kristus itu lemah lembut, namun kadang juga Yesus bisa marah, bahwa Yesus Kristus itu kadang-kadang juga merasakan capek, namun Yesus Kristus juga bisa bersorak-sorai. Dan tidak kalah pentingnya adalah orang-orang mengenal siapa saja keluarga Yesus.
Dan kemanusiaan Yesus Kristus sangat nyata di saat kita mengetahui bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dengan tak berdaya. Nah, teman-teman, lalu apa sih yang membedakan kemanusiaan Yesus Kristus dengan kemanusiaan kita sebagai manusia? Yang jelas dan pasti adalah bahwa Yesus Kristus sebagai manusia, ia tidak berdosa. Sedangkan kita sebagai manusia, kita adalah manusia yang berdosa. Dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, membuat kita seringkali jatuh ke dalam dosa. Itulah intinya yang membedakan kemanusiaan kita dengan kemanusiaan Yesus Kristus. Teman-teman, di dalam kitab suci ada pertentangan mengenai kemanusiaan Yesus Kristus yang tidak berdosa. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Yesus Kristus itu melanggar hukum, bahkan sebagai pendosa. Sebaliknya, di dalam kitab suci Perjanjian Baru, surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus dipisahkan dari orang-orang berdosa, dan bahkan ia lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Ia bersama-sama dengan manusia, tetapi sekaligus tidak bersama-sama dengan mereka. Yesus Kristus mengambil sendiri hukuman atas dosa. Yesus Kristus dipisahkan dari dosa hanya karena Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Oleh karena sifat dasar manusianya, Yesus Kristus sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus Kristus harus menanggung dosa. Yesus Kristus mengambil sendiri semua dosa-dosa manusia, semua dosa-dosa dunia, seakan-akan itu dosanya sendiri. Namun perlu kita ketahui bahwa Yesus mati di kayu salib bukan untuk menebus dirinya sendiri, melainkan untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengetahui banyak hal tentang kemanusiaan maupun ketuhanan dari Yesus Kristus, maka marilah kita untuk hidup sebaik mungkin setiap harinya dalam siarahan hidup kita di dunia ini menuju kehidupan yang abadi. Dan perlu kita ketahui bahwa setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, setiap kali itu juga kita telah menyalibkan Yesus Kristus di hati kita. Maka marilah kita menjadi pribadi, menjadi manusia yang bijaksana dengan cara mendekatkan diri pada sumber sang kebijaksanaan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka tidak perlu lagi ada keraguan akan dirinya. Selalulah untuk terus percaya kepada Yesus Kristus. Semoga kita selalu dikuatkan. Amin.